Hai guys, guys. ayo tuh balik lagi di channel gue Sanfirs, masih di podcast Dikes. Apa kabarnya boh? Baik-baik ya. Aduh, jawabnya gitu gak sih? Lo tau gak sih yang lagi viral di sosmed selain anjay? Apa? Ini ya? Yang body shaming sih, itu Tahu. kalau menurut gue sih body shaming sih. Tahu dong. Tapi Siap. gue nggak tahu detail dia gimana ngomong apa. Oh kebalik gitu. dong, kemarin anjay gue yang nggak tahu. Iya, karena kan Sekarang gue anak gaul. Lu kan anak ini apa? Pembela perempuan Indonesia ya. Jadi kemarin sempet rame banget. Ini topik ini sebenarnya udah gua angkat kemarin. Kita udah filming. Kita udah bikin ya? Udah bikin, cuman ada beberapa masalah. Terus pas banget keluar beritanya si Revina Fiti. Revina Fiti yang body shaming di Twitter. Iya, di Twitter dia nge-tweet terus ya jadi rame gitu di Instagram, di mana-mana gitu. Bilang apa, Desa? Pada intinya sih dia kan lagi nge-gym ya. Gue detailnya lupa karena itu panjang banget. Dia lagi nge-gym, terus dia ngeliat orang cewek yang tidak termasuk stereotip perempuan cantik di Indonesia Dan di matanya. ya kalau menurut gue sih dia kemakan banget sih stereotip wanita Indonesia. Jadi dia bisa bilang oh lu ini badannya gini Sampai dia bilang sampai dia bilang polusi mata. Itu sih Polusi yang mata kacau dong. sih. Gokil. Gila, Mata gila. iritasi kayaknya. Sementara langsung ya. menurut gue semua perempuan itu terlahir cantik Yes, gitu. setuju. Kecuali lo laki-laki ya. Kalau zaman sekarang banyak sih laki-laki cantik ya, operasi segala macam make up apa segala macam. Cuman menurut gue semua perempuan itu ada sisi cantiknya. Entah kalau lu nggak cantik di inside mata atau outside. outside juga itu penting banget. Cantik hatinya, cantik perilakunya, nggak cuman cantik mukanya. Misalnya lu nggak mata lu juling, jereng gitu, jelek. Ternyata hidung lo mancung banget. Mancung bagus gitu bentuknya, nggak miring ininya, cepingnya kan. Ya, kayak gitu, maksudnya pada tempatnya itu cantik lah perempuan. Ya Semua menurut gue ada nggak sisi ada juga cantiknya. yang sempurna. Bener banget, iya bener Ya banget, kan? nggak ada yang sempurna. Semua orang pasti ada flawlessnya. Nah, jeleknya di Indonesia itu, sempurnanya wanita Indonesia itu kalau putih, cantik, tinggi, langsing, mulus. Itu cewek. Kalau cowok, Kalau cowok sama juga, tinggi, waduh, badan keker, nggak keker nggak lah. keker juga, maksudnya kayak berisi gitu Iya. kan, putih, iya kan, yang digandeng tuh yang pokoknya kalau dibawa ke kondangan nggak malu-maluin bener, lah. iya. Kalau gue sih nggak terlalu gimana gitu sama stereotype. Tapi kalau misalnya kita terlalu bermimpi juga buat dapetin pasangan yang ganteng apa segala macam itu kayak cuman fairy tale gitu nggak sih? Iya. Yang di drakor banyak. Yang udah ganteng, baik hati, setia, tanggung jawab, Itu. tajir, semua itu ada di drama Korea. Yang sempurna. Sempurna. Itu tidak ada. Itu makanya semua nggak, nobody's perfect lah. Betul. Makanya menurut gue, ya buat apa sih kayak gitu? Toh lu juga maksudnya kalau emang lu ya keep it ya kayak lu bilang Keep gitu. it to yourself Iya, nggak aja, usah gitu. kayak lo blow up gitu di media, nggak Di usah sih. Twitter gitu. Apalagi lu tuh center point lah, lumayan lah ya kan. Dia yang Selebgram ya. selebgram gitu kan, dilihat banyak Dan orang terlebih gitu. lagi dia itu kan yang sebelumnya sempat viral juga soal Membela. kasus ya kayaknya kesannya kayak dia pembela perempuan yang kena pelecehan apa segala macam gitu. Dia di belakangnya perempuan-perempuan yang terzolimi lah ibaratnya. Tapi dia sekarang menzolimi seorang. Itu jatuhnya menzolimi loh. Iya benar. Iya sih, cuman emang kita tuh di Indonesia emang udah terbentuk sih. Pemikiran Udah itu. terbentuk ya, stereotip standarisasi perempuan cantik di Indonesia udah terbentuk banget kan dari dulu. Sampai gue punya pengalaman juga. Gimana tuh? Jadi gue suka beli nasi di tukang soto ayam deket kosan gue gitu. Itu gue keluar pakai masker. Kelihatan nggak? Gue cuma segini. Dan gue nggak pakai apa-apa. Kalau ini kan gue make up. Lu nggak make up? Nggak pakai apa-apa. Pokoknya di mata semua polos. Ya itu jam-jamnya lo belum mandi lah ya. Iya. Belum mandi, masih pakai piyama. Iya, keluar modal masker doang ya Iya, kan. mau beli makan gitu. Mau beli nasinya aja gitu. Mau beli nasi, udah bang beli nasi segala macam, udah. Terus beberapa hari kemudian teman kosan gue cerita gitu. Gimana? Kan dia bilang, lu suka ini ya beli nasi di tukang soto ayam? Iya, kenapa emang? Si tukang soto ayamnya nanya ke gue, Apa tuh? Mas, itu mbak itu
yang tinggi itu gue lupa sih dia bilang tinggi apa-apanya gitu. Ini Mas cewek Mbak itu tinggal di satu kosan sama Mas juga gitu. Iya kata Beben gitu. Beben namanya sebut. Hai Ben. Hai Ben, ada di luar orangnya. Terus ya udah kata Masnya cantik banget ya, cakep banget ya gitu. What the tit. Gue nggak kelihatan men, muka gue nggak kelihatan, cuman emang mungkin dia ngelihat gue kayak wah Mbak ini tinggi ya, putih. Tapi mungkin gitu. kalau gue yang Jadi, keluar, kalau gue yang ke si emasnya itu ya, Bang mau beli apa Bang? kagak, enggak. Dia bilang ke lu mau beli apa Bang? Kagak, dia nanya lagi ke Beben, Mas, itu penjaga kosnya ya? Ya maksudnya, Iya dari situ aja, maksudnya kayak dari pengalaman kecil gue itu aja bisa dilihat betapa orang Indonesia tuh ngelihat sesuatu wanita gitu cantik dari looks-nya, dari yang kulitnya, mulusnya, aduh please deh, ya kan lo kan putih, iya tapi tinggi, iya tapi maksud gue masih banyak yang lebih cantik menurut gue sih gitu. Kalau gue nggak ngerasa diri gue cantik, enggak. Dan akhirnya si Revina diapain? Sama ada yang ini nggak kayak kemarin? Dia Belum, kasusnya kayak sok-sok kayak si Lutfi kemarin kan? Iya kayaknya. Gue Centang biru masih banyak yang ini nggak? Centang biru. gue nggak kepoin ininya dia sih langsung. Gue juga nggak follow dia, jadi gue cuman ngelihat dari story-nya teman gue sama dari story-nya influencer juga yang nge-report dia. Nice. Dia report? Iya, di-report sama si salah satu influencer Indonesia juga gitu. Gue ngeliat story-nya gitu. Jadi gue bacanya tuh dari postingannya mereka, bukan dari postingannya si Revina gitu. Belum tahu lagi sih kelanjutannya gitu. Lu pernah nggak punya, maksudnya pengalaman lo apa soal body shaming gitu, diskriminasi, itu bullying? nggak pernah kena body shaming, kayak apa, diskriminasi orang tidak cantik gitu menurut mereka, di mata mereka, sampai gua kerja. Ada satu loh yang menurut dia tuh lo cantik banget. Siapa? Bayu. Aduh. Ya jadi bohong kalau orang bilang lo nggak cantik itu. Enggak, kalau gue tuh aku cantik dari belakang gitu, dari belakang gue cantiknya. Pas dari depan masya Allah gitu. Subhanallah. Masya Allah tuh untuk sesuatu yang baik. Iya. Maaf. Kenapa jadi acara ceramah? Nah, terus apa namanya? Tapi gue memang perempuan yang gue nggak merasa cantik, memang jujur gitu. Gue jangan nggak lo rasa. padahal lu. Bukan, gue nggak, tapi gue juga nggak minder, gue biasa aja gitu maksudnya. Sampai akhirnya kejadian gue waktu itu baru-baru nyanyi di kafe gitu kan, emang gue sempet yang punya body itu agak gemuk, Sterek ya. Agak Sama satpam gue mana juga. nih katanya. Gue juga dulu sampai dibilang apa, buntelan apa segala macam, gue juga sempet kayak gitu kok. Terus maksud gue apa ya, adalah bentuk-bentuk support yang harusnya bisa disampaikannya tuh lebih baik gitu. Nggak harus yang kayak langsung ngomong ke gue tuh dengan yang kurusin kayak lo badannya atau gimana caranya lah gitu yang bisa gue terima. Terus gue juga berusaha sekuat tenaga gitu, gue olahraga, akhirnya gue nggak makan malam, gue makan apel doang gitu malam. Ada usahanya lah. Ada usahanya. Gue gitu rambut gue pendek, gue extensionin sampai panjang gitu, karena gue maksudnya gue pengen jadi kayak yang mereka pengen gitu. Terus tapi gue juga bingung, ini yang sebenarnya yang dijual apa, suara atau looks-nya? Sementara kita penyanyi yang seharusnya penyanyi. Suara yang dilihat, nyanyinya yang dilihat, bukan gitu. looks-nya. Kan terus maksudnya ya adalah beberapa klien atau mungkin beberapa outlet, bahkan beberapa band tuh yang kayak nggak usah pakai alis lah, jelek gitu misalnya, gendut gitu, dan itu nyampe ke gue gitu. Jadi itu yang bikin gue jadi down lah ya, sempet down. Iyalah, pastilah, down manusiawi. Gue jadi kayak gue nggak worth it kali ya buat jadi penyanyi kafe, atau buat orang kayak gue itu memang kalau mau achieve sesuatu harus kerja keras banget gitu, dibanding mungkin lo ngerasanya gampang-gampang aja kalau mau dapat pasangan atau mau dapat pekerjaan gitu tuh, kayak nggak kayak gue yang mati-matian gitu ngejarnya gitu.
buat dapat appreciate orang itu susah banget ya gitu gue mikirnya. Tapi nggak semua kok, maksudnya nggak semua yang begitu gitu. Lu nggak pernah ya, maksudnya lu emang ya udah gitu. Nggak pernah sih, gue cuman kalau body shaming itu body shaming pernah beberapa kali. Pernah Gua kejadian ke lu? Pernah, soalnya gue juga bukan yang ini kan, bukan yang cungkring gitu. Secara tulang gue besar gitu, jadi mau gue gemuk, mau gue kurus, sebenarnya gue kurus banget pun tetap aja tulang gue gede Iya, gitu, panjang kelihatan. ya. Gitu. Jadi pernah juga sempet yang ini ya, gue pernah ngerasain yang kayak gitu. Outlet Outletnya itu dia suruh ganti. Iya, Sempet kejadian ya juga ke kan? gua. Disuruh Yang ganti itu karena ganti deh. bengkak gitu. Ada band yang memang ngeganti gua, ada yang ya mendingan kita nggak main di sini, itu juga ada gitu. Terus bahkan maksudnya gimana ya, kita itu ya memang ya maksudnya teman-teman kita aja ada beberapa yang memang nge-treat kita tuh beda ya kan. Yes. Itu yang gue nggak habis pikir sih, maksud gue kalau nge-treat ke lu tuh kayak kita misalnya lagi event bareng gitu kan, di mana Sean? Telat, padahal lu telatnya bareng gue gitu kan. Temen dia nggak tahu aja kita semobil tuh. Di mana Sean? Oh ya udah, hati-hati ya gitu. Kalau ke gue, gimana sih udah jam segini nih? Seriusan? Iya. Itu gue gue ini dilihatnya apa sih gitu. Mungkin ya, mungkin mereka tuh melihat kalau guanya dari menurut pendapat gue, mereka ngeliatnya gue lebih cewek banget mungkin, kayaknya sensitif, fragile, fragile, benar. Mungkin di padahal luar sebenarnya galakan gue yang rapuh. Iya. Tahu betapa rapuhnya. Udah jangan panjang-panjang nanti. Oh iya. Iya ya, gitu. Mereka tuh nggak tahu aslinya. Ya itulah. Tapi emang beberapa kali gue curhat kan sama lo. Iya, mereka tuh ya itu makanya banyak istilah don't judge book by its cover. Itu gue setuju banget. Iya. Karena lu nggak bisa ngelihat nilai seseorang dari penampilannya. Betul. Gitu. Jadi curhat apa? Ya mesti curhat kayak, kok si ini kenapa ke lu beda, ke gue beda ya gitu kan. Maksud gue ngelakuin salah ke dia enggak. Ngerti enggak sih lo? Iya. Kenapa harus membedakan nge-treat temen gitu? Iya. Ya kan? Iya benar. Itu gue setuju sih. Iya, karena ya itu dia, balik lagi ke stereotype. Mungkin gue lebih memenuhi standarisasi dari segi kulit. Maksudnya gue lebih putih mungkin kan dilihatnya. Intinya gitu. Kalau menurut gue sih intinya dia memang naksir dikit, tipis-tipis aja malah naksir. Alah. Capek deh. Kalau gue kayak nggak masuk tipenya dia mungkin. Ya itu maksud gue kan. Iya. Tidak memenuhi standarisasi gue yang agak lebih memenuhi dikit lah gitu menurut gue. Jadi capek sih kalau gue ngomongin terus-terusan kayak gini tuh, gue nggak ada habisnya, kayak nggak usah lah gitu. Gue pasti please lah gitu, maksudnya mulai sekarang lebih apa ya, pikirannya tuh Open dibuka minded. Dibuka lagi seluas-luasnya gitu, open minded. Kalau orang itu nggak selalu harus dinilai dari fisiknya kayak gitu, ya kan, lu nilai perilakunya juga. Betul. Itu bisa gitu itu kan. Number one Banget, perilaku, attitude beauty inside is number one. Terus gue tuh jadi gimana ya gue kalau menurut gue sih orang-orang yang cantik gitu, yang ganteng itu ada privilege-nya sendiri, ada ruginya juga menjadi orang cantik. Begitupun sebaliknya dong. Jadi kayak pasti ada plus minus. Betul. Jadi kayak gue menanamkan di pikiran gue tuh, kalau orang yang ngedeketin lu gitu misalnya ya, gue mencontohkannya ke lu aja ya. Gak ada lagi, soalnya kita berdua doang ini, gak ada orang. Ngedeketin lu itu nomor satu pasti karena lu cantik gitu. Dari fisik. Iya. Kan ada ketidaktulusan dong di situ. Memang ada apa yang dipengen sama orang ini gitu. Bener karena banget. lu populer, karena lu misalnya ya, karena lu cantik gitu. Kalau orang ngedeketin gue itu karena memang mereka ngelihat gue apa adanya, maksudnya diri gue yang kayak gini, yang biasa aja gitu. Itu mereka tulus mau temenan sama guenya. Itu privilege itu plusnya gue gitu. Setuju nggak lu? Setuju banget. Makanya gue emang agak curhat dikit kalau misalnya ada yang deketin, pasti lu mau apa dari gue. Gue pasti gitu. Gue pasti langsung saklek kayak gitu sih. Kan nggak mungkin lah, maksudnya apa yang lo lihat dari gue.
Karena kalau fisik ya gue nggak mungkin kayak gini terus gitu. Orang maksudnya semakin lama kan umur bertambah, Iya. semakin tua fisik itu pasti akan menurun semuanya gitu. Jadi kalau akan lu mengendur, akan benar mengkeriput. semuanya. Jadi kalau misalnya lu lihat gue dari fisik doang, iya sementara doang berarti. Just back off, man. Iya, nggak usah lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi sekalian juga gue mau ngingetin buat orang-orang di luar sana, kalian temen-temen, ya nggak tahu ya, kalau misalnya nggak sependapat sih nggak apa-apa. Iya. Tapi gue mengajak kalian untuk lebih berpikir luas aja, open minded. Kalau cantik itu nggak harus putih, nggak harus seksi, mulus, tinggi, langsing, enggak. Lo cantik dengan lo apa adanya. Betul. Apalagi kalau hati lo tuh cantik gitu. That's right. Iya, perilaku lu cantik Kayak gue gini. Oh my Orang God. nggak banyak tahu aja kalau hati gue tuh cuanpe. Iya, kayak gimana cara lo nge-treat sesama lo, kayak gitu sih menurut gue sih lebih penting daripada cuman sekedar fisik gitu. Betul. Setuju banget gue. Ditunggu nih komennya. Iya, Kalian komennya. gimana? Pemikiran kalian gimana soal Iya, soal stereotype standarnya betul orang Indonesia ya? cantik dan gantengnya orang Indonesia tuh kayak gimana menurut kalian gitu. Betul. Gak apa-apa. Anything you wanna comment please. Di bawah Tapi ya. menurut gue ya itu tadi enggak sih, enggak. Ya udah, lo cakep aja udah dari lahir, dari lo apa adanya. Ya udah, sekian aja dulu pembahasan hari ini soal apa ya, ini judulnya berarti kita kasih thumbnailnya apa nih? Stereotype Orang Indonesia nggak usah lah. apa, diskriminasi Perempuan ya udah, nanti kita pikirin. Kenapa jadi mikir di sini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai you. habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. and turn on notification. Kita ketemu lagi di next episode Yeah. podcast Di Kos. Thank you for Bye-bye. watching. Bye bye.